Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, ketemu lagi dengan Ibu pada pembelajaran IPA kelas 8 untuk materi gaya dan hukum Newton. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan aktifkan notifikasinya. Apakah kalian tahu apa itu gaya? Mari kita perhatikan gambar berikut. Di sana terlihat ada satu orang yang sedang mendorong meja dan satu orang lagi sedang menarik troli. Tarikan dan dorongan itulah yang disebut dengan gaya. Jadi, bisa dikatakan bahwa gaya adalah tarikan atau dorongan. Seperti pada gambar berikut, bisa dikatakan bahwa orang tersebut memberikan gaya terhadap meja, baik berupa tarikan ataupun dorongan. Adapun satuan gaya adalah Newton atau kilogram meter per sekon, dan alat ukurnya disebut dinamometer atau neraca pegas. Seperti ini alatnya. Ada beberapa pengaruh gaya terhadap benda. Yang pertama, gaya dapat mengubah bentuk benda. Contohnya pada plastisin, jika kita beri gaya, maka kita akan mendapatkan berbagai bentuk sesuai yang kita inginkan. Yang kedua, gaya dapat mengubah arah dan kecepatan benda. Misalnya pada bola yang semula diam, tetapi ketika gaya diberikan terhadap bola tersebut, maka bola akan berubah arah maupun kecepatannya. Selanjutnya kita bahas mengenai jenis-jenis gaya. Yang pertama ada gaya sentuh. Contoh dari gaya sentuh diantaranya ada gaya gesek, yaitu yang timbul antara meja dan lantai. Arah gaya gesek ini selalu berlawanan dengan arah gerak benda. Yang kedua, misalkan gaya otot, yaitu gaya yang ditimbulkan oleh koordinasi otot dengan rangka tubuh. Ya, yang terakhir ada gaya pegas. Gaya pegas misalkan pada kegiatan memanah. Jadi bisa disimpulkan bahwa gaya sentuh adalah gaya yang membutuhkan sentuhan langsung dengan benda yang dikenainya. Yang kedua adalah gaya tak sentuh. Contoh dari gaya tak sentuh misalkan gaya magnet, yaitu gaya yang ditimbulkan oleh magnet. Contoh yang kedua diantaranya adalah gaya gravitasi. Misalkan buah yang jatuh dari pohonnya itu bisa diakibatkan karena adanya tarikan dari gaya gravitasi bumi. Yang ketiga, contohnya listrik statis. Gaya listrik statis ini bisa muncul pada mistar yang telah digosokkan dengan rambut, kemudian didekatkan dengan potongan kertas kecil, maka kertas tersebut akan menempel pada mistar. Jadi, bisa disimpulkan bahwa gaya tersentuh adalah gaya yang tidak membutuhkan sentuhan langsung dengan benda yang dikenainya. Bicara tentang gaya dan interaksinya terhadap gerak, tentu tidak bisa lepas dari hukum-hukum Newton. Kita bahas hukum 1 Newton. Pernahkah kalian mengalami kejadian seperti gambar tersebut, di mana mobil yang semula diam dan tiba-tiba bergerak, maka penumpangnya akan terdorong ke belakang? Atau misalkan ada mobil yang justru sedang bergerak dan tiba-tiba direm secara mendadak, maka penumpangnya akan terdorong ke depan. Kenapa hal ini bisa terjadi? Hal ini tentu saja sesuai dengan hukum 1 Newton bahwa jika resultan gaya benda sama dengan 0 atau sigma F-nya sama dengan 0, maka benda akan tetap diam atau bergerak lurus beraturan. Nah, kemudian untuk hukum kedua Newton, kita lihat pada gambar berikut. Bisa kita lihat bahwa ada 2 orang siswa yang diasumsikan memberikan gaya yang sama besar ketika menarik batu.
Kira-kira batu mana yang akan mudah untuk bergerak? Ya, tentu saja batu yang ukuran massanya lebih kecil, yang akan lebih cepat ditarik atau dipindahkan. Hal ini tentu saja sesuai dengan bunyi hukum kedua Newton bahwa percepatan gerak suatu benda berbanding lurus dengan gaya yang diberikan, namun berbanding terbalik dengan massanya. Atau secara matematis bisa ditulis A sama dengan sigma F per M, atau sigma F sama dengan M dikalikan A, di mana A merupakan percepatan dengan satuan meter per sekon kuadrat, kemudian M adalah massa bendanya dalam satuan kilogram, dan sigma F merupakan resultan gaya dalam satuan Newton. Yang terakhir, kita akan bahas mengenai hukum ketiga Newton. Hukum ketiga Newton menyatakan bahwa ketika benda pertama mengerjakan gaya aksi pada benda yang kedua, maka benda kedua tersebut akan memberikan gaya reaksi yang sama besar ke benda pertama, namun berlawanan arah. Atau secara matematis bisa ditulis F aksi sama dengan min F reaksi, di mana tanda minus ini adalah sebagai arah yang berlawanan. Contoh penerapan hukum 3 Newton, misalnya pada burung yang sedang terbang. Gaya yang bekerja pada saat burung terbang diantaranya adalah gaya dorong sayap ke bawah yang mengakibatkan gaya angkat burung ke atas. Yang kedua pada roket. Roket yang terdorong ke atas diakibatkan oleh semburan gas ke bawah. Demikianlah bahasan mengenai gaya dan hukum Newton. Mulai dari hukum Newton 1, 2, dan 3, berikut adalah tugas individu yang harus dikerjakan oleh setiap siswa. Di antaranya adalah untuk mengamati sifat kelembaman suatu benda. Adapun alat dan bahan yang diperlukan, 1 buah gelas, kemudian 1 lembar kertas HPS. Caranya adalah dengan meletakkan gelas di atas kertas seperti pada gambar, kemudian ditarik secara perlahan dan amati apa yang terjadi pada gelas. Kemudian yang kedua sama dengan yang pertama, tetapi dilakukan dengan sekali hentakan yang cepat. Kemudian amati oleh kalian dan jelaskan apa yang terjadi pada gelas. Dibuat dalam bentuk video percobaan, dilengkapi dengan alasan dari setiap hasil pengamatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.